Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Saya di sini kembali akan menceritakan film horor supranatural terbaru. Film horor ini berasal dari negara Finlandia, menceritakan seorang gadis bernama Tinya menemukan sebuah telur dari burung gagak yang ditinggal mati oleh induknya. Bukan hanya sekedar telur biasa saja, tapi ada fenomena aneh yang sangat mengerikan terjadi setelah telur yang ditemukannya itu menetas. Langsung saja ke cerita filmnya. Pada siang itu, kita diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang sedang berkumpul bersama. Seperti tren pada saat ini, di mana memvideokan vlog keluarga sudah hal yang biasa. Di sana ada Tinya, Sophia, Jani dan Matias. Sophia sebagai ibu rumah tangga menjadi pegiat media sosial. Sebagai keluarga orang biasa-biasa saja, Sophia cukup mempunyai banyak follower di akun sosial medianya. Dia selalu rajin memposting setiap kegiatan yang mereka lakukan. Di tengah canda gurau pada siang itu, tiba-tiba terdengar ada suara seperti benda yang menabrak ke kaca jendela. Tinya yang mencoba memeriksa keadaan di jendela. Dia dikagetkan dengan adanya burung gagak yang masuk ke dalam rumahnya, dan malahan burung tersebut membuat kekacauan. Satu persatu barang dari kaca di sana mulai berjatuhan. Burung gagak itu seperti enggan untuk keluar dari rumah mereka. Hingga akhirnya Tinya berhasil menangkap burung itu dengan menggunakan sebuah kain. Awalnya Tinya ingin mengeluarkan burung itu, namun Sophia yang terlanjur kesal meminta Tinya membawa burung tersebut, dan dengan teganya dia membunuh burung gagak hitam itu. Tinya lalu membawa burung tersebut dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Di sana Tinya melihat ada tetangga yang baru pindahan. Kebetulan ada gadis yang seumuran dengan dia. Mereka pun saling bertegur sapa. Dia Rita yang sedang main dengan anjing kesayangannya. Tinya adalah seorang penari, dan beberapa bulan yang akan datang, kebetulan dia akan mengikuti sebuah kompetisi tarian balet. Sebagai ibu, Sophia sangat mendukung. Ditambah lagi, tentu saja itu akan menjadi bahan untuk dia jadikan konten video dan meminta dukungan kepada para followersnya. Dalam tidurnya, Tinya tiba-tiba mendengar ada suara burung gagak di luar. Dia langsung teringat kembali kejadian tadi siang soal burung gagak yang dibuang di tong sampah. Tapi kini terlihat burung gagak yang dibuang di tong sampah sudah tidak ada lagi di sana. Semakin menambah rasa penasarannya, dia pun masuk ke dalam hutan dan mengikuti sumber suara burung gagak. Lalu tak lama dia menemukan burung gagak itu yang sudah tergeletak. Kala itu Tinya tidak merasa curiga ataupun takut sendirian malam-malam di tengah hutan. Namun entah apa yang merasukinya, malah kini dia kembali memukuli burung yang sudah tidak berdaya itu. Tak jauh dari burung gagak, Tinya juga menemukan ada sebuah telur di sana. Tinya lalu membawanya dan dia simpan di bawah boneka agar telur tersebut terjaga tetap hangat. Siang itu sehabis pulang dari sekolah, Tinya tak sengaja melihat ibunya yang malah berselingkuh dengan pria lain yang kebetulan sedang membetulkan lampu di rumah mereka. Walaupun sebenarnya Tinya kecewa, tapi dia tidak meributkan hal tersebut. Bahkan Sophia pun mengaku kalau itu adalah kekasihnya. Terkadang hubungan yang lurus-lurus saja itu terasa monoton guys. Wanita butuh marah, wanita butuh asupan drama untuk memposisikan dirinya sebagai makhluk yang paling terjolimi. Padahal betinanya sendiri yang mencari masalah. Buat para pria, sabar saja ya guys. Tapi beruntunglah Tinya mempunyai seorang ayah yang sangat penyabar. Hari-hari berlalu, hampir setiap harinya Tinya selalu melihat telur yang disimpannya. Bukannya menetas, tapi justru kini terlihat telur tersebut malah menjadi besar. Tinya pun mulai bertanya-tanya telur apa ini sebenarnya. Dia juga merasakan adanya sesuatu yang hidup di dalam telur itu. Pada suatu ketika, dia diajak berbicara dengan ibunya. Dengan terang-terangan Sophia berkata kalau dia sangat mencintai kekasih barunya. Bahkan dia ingin hidup bersama Tero, kekasih barunya itu. Dan lebih gilanya lagi, ibunya ingin bersama Tero, tapi tanpa bercerai dengan Jani suaminya yang sah. Sophia ingin melakukan poliandri. Tentu saja itu membuatnya bersedih. Tinya hanya bisa menangis dan memeluk telur itu yang kini sudah semakin membesar. Namun tetesan air matanya terserap dan masuk ke dalam pori-pori telur tersebut. Tak disangka tiba-tiba justru malah membuat telur itu kini malah akan menetas. Tinya ketakutan setelah melihat ada tangan yang keluar.
Dia lalu bersembunyi di balik lemari sambil melihat makhluk apa yang keluar dari telur itu. Dari penglihatannya yang terbatas, dia hanya bisa melihat matanya saja. Karena terdengar ada kebisingan, membuat ayahnya pun datang. Dan saat dia keluar, terlihat kalau makhluk itu sudah kabur melalui jendela. Tina tidak berterus terang kepada ayahnya dan mengatakan kalau itu hanyalah burung yang mencoba untuk masuk. Di malam hari, makhluk yang berbentuk seperti burung itu datang kembali. Tina awalnya ketakutan dengan keberadaan dia, namun perlahan terlihat kalau makhluk itu bisa berdamai dengan Tina. Bahkan dia juga mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh Tina. Tina merasa kalau dia tidak berbahaya, dia juga memberanikan diri untuk lebih dekat. Di malam itu juga, tingkah lakunya yang aneh mulai terlihat. Diam-diam makhluk itu membawa anjing tetangganya yang sudah diam, lalu membangunkan Tina yang masih tertidur. Tina yang melihat darah dari itu tak kuat lagi menahan rasa mualnya sampai dia pun muntah. Namun justru muntah Tina menjadi makanan bagi burung itu. Di hari-hari berikutnya, ayahnya mulai curiga atas tingkah laku Tina yang belakangan ini terlihat aneh, yang suka mengurung diri di kamar. Seiring berjalannya waktu, Tina semakin sayang kepada burung peliharaannya, sampai dia pun memberikan sebuah nama Ellie untuk burung itu. Di sini Tina baru menyadari kalau ternyata Ellie juga bisa tumbuh rambut seperti manusia. Ellie memberi isyarat seperti ingin menggunakan pakaian seperti yang digunakan Tina. Dan pertumbuhan rambutnya itu sangatlah cepat. Ternyata Ellie ini bisa berevolusi guys. Dari burung perlahan berubah bentuk menjadi seperti manusia. Kompetisi tari yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Rita yang adalah tetangganya, ternyata dia juga mengikuti kompetisi tersebut dan menjadi salah satu peserta yang akan bersaing dengan Tina. Dari sesi latihan terlihat kalau Rita ini lebih unggul ketimbang Tina. Dan hal tersebut membuat Tina pun harus berusaha keras agar bisa bersaing dengan tetangganya sendiri. Namun dari kekhawatiran Tina dengan persaingan itu malah membuat Rita menjadi terancam sekarang. Di sini Ellie seperti tahu apa yang dikhawatirkan oleh Tina. Di malam itu, Rita yang sedang berjalan sendirian menuju pulang ke rumah. Dia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Dan tiba-tiba Tina sudah berdiri di belakangnya. Di saat bersamaan, Tina juga merasa adanya firasat buruk yang sedang terjadi. Tina dan Ellie ini mempunyai keterikatan secara emosi guys. Apa yang Tina rasakan, dirasakan juga oleh Ellie. Sebenarnya Tina tidak pernah ada niatan untuk dia melukai Rita walaupun dia menjadi saingannya. Namun Ellie menjadi sisi jahatnya dari kepribadian Tina. Sesampainya di rumah, Tina melihat paruhnya Ellie yang terlepas. Paruh adalah bibir burung guys. Di pagi itu, Sophia mengajak Tina ke rumahnya Tero, kekasih barunya itu. Sudah bukan rahasia lagi kalau Sophia mempunyai kekasih baru. Bahkan ayahnya pun yang tahu dan yang sabar kebablasan mengizinkan mereka untuk tinggal di sana. Tero adalah seorang duda, istrinya yang meninggal saat dia melahirkan anak pertamanya. Kemanapun Tina pergi, Ellie akan selalu mengikutinya. Tina terheran dengan perubahan yang terjadi kepada Ellie. Ellie yang perlahan mulai berubah bentuk menjadi seperti manusia. Tina mendapati kabar soal tragedi yang menimpa kepada Rita yang kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi tangannya yang sudah terputus. Tina tahu kalau itu dilakukan oleh Ellie. Dia pun kembali dan marah kepada Ellie dengan memukuli wajahnya dia sendiri. Karena kalau Tina sakit, Ellie juga akan merasakan kesakitan. Ellie bisa menenangkan Tina di saat dia sedang emosi. Perubahan Ellie menjadi manusia ternyata menyerupai wajahnya Tina. Siang itu di mana hari kompetisi tari sebentar lagi akan dimulai. Sebelum berangkat, Tina latihan ringan untuk mempersiapkan diri. Namun di sana Tina merasa ada perubahan yang terjadi kepada ibunya itu. Setelah dia mengasuh anak bayinya Tero, Tina merasa ibunya sudah tidak sayang lagi kepadanya. Sophia sendiri malah sibuk dengan anaknya Tero. Di sini ada rasa kecemburuan guys, dan hal tersebut dirasakan oleh Ellie yang memperhatikannya dari atas. Tina mulai ada firasat buruk, takut terjadi sesuatu kepada anaknya Tero.
Tapi dia tidak bisa menjelaskannya dan dia juga harus segera berangkat untuk berkompetisi. Dengan perasaan yang tidak tenang, akhirnya Tinya pun pergi. Dalam perlombaan pun Tinya tidak bisa untuk fokus. Dan benar saja, di rumah Tero, Ellie membawa kapak yang akan melenyapkan itu. Di saat bersamaan, untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan itu terjadi, Tinya memilih menjatuhkan diri dan melukai tangannya sendiri. Ellie pun gagal untuk melukai diri dan keberadaannya diketahui oleh Tero. Tinya dinyatakan gagal dalam mengikuti perlombaan tarinya. Sophia dan Tinya kembali ke rumahnya Tero. Tero marah mengira yang tadi dia lihat itu adalah Tinya yang mencoba melukai anaknya. Tero pun mengusir Tinya dari sana. Tapi apa yang dituduhkan Tero terhadap Tinya dibantah oleh Sophia sendiri. Karena dari tadi Tinya berada di kompetisi. Pertengkaran hebat pun terjadi antara Tero dan Sophia. Hingga mereka pun harus berpisah sekarang. Karena emosi, Sophia malah melukai dirinya sendiri. Mereka pun akhirnya kembali pulang. Keberadaan Ellie mulai meresahkan Tinya. Ellie mulai menunjukkan diri kepada orang-orang yang ada di rumah. Mereka masih belum tersadar kalau itu adalah Ellie. Hingga pada malam itu, Sophia yang melihat Tinya terlihat lusuh dan kusut. Dia kira itu Tinya yang padahal Tinya sendiri ada di kamarnya. Lalu tiba-tiba Ellie menyerang Sophia. Tinya mendengar kegaduhan di kamar ibunya itu, langsung menolong ibunya. Dan di sini Sophia melihat ada dua Tinya yang sama. Tapi Ellie masih belum bisa bertingkah seperti manusia normal. Dan dia kembali menunjukkan jati dirinya. Tak lama, Ellie pun kabur. Tinya menceritakan semua kepada ibu dan ayahnya dengan apa yang sudah terjadi. Di sini Sophia bersama Tinya mencari keberadaan Ellie sekarang. Namun tiba-tiba Ellie yang bersembunyi di dalam lemari langsung menyerang Sophia dari belakang. Sophia yang mencoba menggapai pisau itu. Namun dari apa yang dilakukan oleh Sophia, itu juga melukai Tinya sendiri. Melihat Ellie yang tidak berdaya, Tinya pun merasa kasihan. Ellie menjadi makhluk yang jahat. Tapi di satu sisi Tinya juga sudah menganggap dia seperti saudara kembar dia sendiri. Dia tidak mau jika harus kehilangan Ellie. Walau bagaimanapun Tinya yang sudah menetaskan Ellie dan terlahir ke bumi. Namun Sophia tidak peduli dan dia tetap akan membunuh Ellie. Tak disangka Tinya malah memasang badan untuk dia melindungi Ellie. Hingga pisau itu menghujam di dadanya Tinya. Tinya terjatuh dan tewas. Tapi darahnya itu yang masuk ke mulutnya Ellie. Dan justru kini malah Ellie yang masih hidup. Terlihat juga kini Ellie mulai berubah kembali menjadi manusia. Tinya tewas, tapi darahnya Tinya mengalir ada di dalam tubuhnya Ellie sekarang. Kenapa Tinya dan Ellie seperti ada keterikatan secara emosional? Karena sejak Ellie masih ada di dalam telur itu, Tinya yang selalu menjaganya dan mengajak telur itu berbicara dan bahkan diajak curhat. Dan makanan Ellie pun dari bekas muntahannya Tinya. Dengan hal tersebut, itu membentuk perasaan dari Ellie sendiri. Hingga pada akhirnya, Ellie dan Tinya mempunyai perasaan yang sama. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tapi sayang, film ini harus diakhiri sampai di sini saja.